Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nastaqi bihi ni'matahu alaina wa nastadfi'u bihi niqmatahu minna wa nusalli wa nusallimu ala safwati khalqillah salatan wa salaman yantadhimu fi silkihi min syarif alihi al-abrar wa sahbihi al-akhyar wa ba'd. طيبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Al-Maghribi Bapak Atailah MSI yang berhadir, serta segenap Dewan Guru di Lembaga Pendidikan STIT Tugu Umar Melabuh. Kemudian penghormatan saya kepada seluruh wali murid, bapak-bapak siswa STIT Melabuh kelas 4 sampai kelas 6. Baik, dimintakan kepada kami untuk menyampaikan materi dalam ta'lim rutin STIT bulanan ini. Tapi belum disampaikan tentang apa, tentang fikih katanya. Ini makanya saya buat kitab, mungkin belum tahu kita fikih apa yang mesti kita bahas. Jadi intinya yang pertama, nanti mungkin bisa kita sepakati, bahwasanya pendidikan ini bukan cuman menjadi sebuah tanggung jawab guru, tapi juga orang tua. Bahkan orang tua itu sejak pertama sekali mereka meminta kepada Allah agar diberikan keturunan, itu pasti nanti keturunan tersebut adalah keturunan yang akan memberikan manfaat kepada orang tua tersebut. Nah, tentu manfaat itu akan datang saat keturunan itu terdidik. Jadi ini yang harus kita pahami, kita luruskan bersama. Fungsi pendidikan tersebut adalah agar terbentuk manusia-manusia yang baik, tapi itu bukan hanya dilakukan oleh guru. Jadi meminta keturunan tersebut, meminta anak tersebut, itu sebuah fitrah manusia. Dari zamannya, kalau kita lihat Nabi Ibrahim dulu, ya kan, puluhan tahun beliau meminta agar diberikan anak. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak. Walaupun sedikit lama, sedikit tertunda, sedikit bersedih beliau dengan takdir yang sedang menimpa beliau. Bahkan saya lihat dalam surat Maryam tadi pun Nabi Zakaria juga sama. Zakaria juga sama. Bahkan bedanya itu, kalau Nabi Ibrahim mungkin salah itu belum mendapatkan keturunan, tapi kalau istrinya Nabi Zakaria memang sudah divonis mandul, kalau bahasa kita akhir, ya kan, mandul. Nah, tapi tetap meminta, karena anak itu salah satu hal yang diimpi-impikan oleh manusia. Nah, kita yang telah diberikan anak, yang telah diberikan keturunan, apakah kita telah memahami anak-anak tersebut adalah pelanjut hidup kita nanti, bahkan setelah kita berpisah dengan alam dunia ini, atau sekedar agar kita memiliki teman di masa tua? Bukan. Tentu anak-anak ini, kalau bahasanya Nabi Zakaria, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, anak yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga-keluarga Yaqub. Tentu yang diwarisi yang pertama kalau Nabi itu adalah kenabian itu sendiri, ya kan? Nabi mewarisi kenabian, bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan semuanya, tapi yang diwarisi adalah kenabian. Tentu kenabian ini satu hal yang paling tinggi. Nah, di itu dulu yang ingin kita mukaddimahkan di awal pertemuan ini. Mungkin setelah sekian lama, ya kan, tidak bertemu. Nah, intinya anak tersebut sebuah anugerah, tapi akan menjadi anugerah yang sebenarnya saat kita bisa mentakwin, membentuk anak tersebut dengan pendidikan yang sempurna. Alhamdulillah,
keberadaan bapak-bapak semua bersama kita mungkin di lembaga pendidikan ini adalah sebuah cita-cita bersama untuk kita mendidik anak tersebut. Nah, pendidikan anak itu bukan hanya baru dimulai sejak dia baru kita masuk ke sekolah, tapi sejak awal. Sejak dia lahir pertama sekali itu sudah kita didik. Sejak dari alam lahir sampai alam rahim sampai dia lahir itu terus kita berikan pendidikan-pendidikan yang tentu pendidikan itu seperti yang telah disampaikan oleh baginda Nabi. Ini sebelum lama panjang kita berbicara, ini tentang apa ini mau kita bahas? Ini muka di Mamdang nih, ada aku kita pegang. Tentang apa nih? Fikih katanya, fikih apa? Ini saya ada salat, ada taharah, ada zakat, ada haji, ada puasa, ada hal-hal yang berhubungan dengan daging-daging, kurban, akikah. Akikah ini nampaknya berhubungan dengan anak ini. Udah pula akikah dah lah. Dan cilihnya naik akikah tu. Gimana? Ada nazar. Nazar ini juga penting ya. Gimana? Salat ini semuanya panjang, tapi tentu ini materi 30 menit katakanlah. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan sedikit manfaat daripada apa yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam fikih-fikih Islam ini, dan tentu semuanya adalah kebaikan bagi kita karena wajib bagi kita untuk berjalan sesuai dengan syariat. Gimana kalau akikah karena ini berhubungan dengan anak, hai salat ji bagaimana? Baik pegah pun mentang je tengku baiknya kan? Hana mengaji gimana? Nikah dah, kadang dia cina yang nikah. Nah ini saya baca, ini kita baca, jadi bukan dari saya tapi dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Baik, yang pertama, nah ini pembahasan akikah ini sebagaimana tadi yang kita sampaikan, ini merupakan bagian daripada pendidikan yang harus kita jalankan. Akan dia ketika masih pertama sekali lahir, baru beberapa hari dia berada di alam dunia ini. Nah, jadi ini memang sedikit mungkin banyak nanti hal yang menghambat di hati kita, nggak masalah. Yang penting kita udah tahu ya kan tentang sebuah syariat yang namanya akikah. Pertanyaannya apakah sudah diakikah? Tapi sebelum pertanyaan itu kita lontarkan, kita pahami dulu apa itu akikah. Jadi akikah itu dasarnya adalah ma yuzbah li ajlil maulud indal wiladati. Jadi sesuatu yang disembelih ketika si bayi telah lahir. Wa halqi sya'rihi, dan dicukur rambutnya. Bayangkan, artinya kalau kita baru mendapatkan bayi atau anak atau karunia Allah seperti yang diimpi-impikan oleh para nabi tadi, ya kan? Jika kita tidak mendapatkan keturunan, maka kita pun akan merasakan hal seperti yang dirasakan oleh para nabi tersebut. Nah, jika itu yang disuruh di saat kita mendapatkan anugerah tersebut, berarti kan harus kita siapkan, ya kan? Harus kita siapkan ketika kita sudah mulai mungkin diberikan berita gembira bahwasanya engkau dan istrimu akan mendapatkan keturunan. Kalian TK mulai mume, sudah mulai hamil, itu kan berarti sudah mulai kita siapkan. Kenapa? Nanti ada pendidikan awal yang akan kita jalankan setelah dia lahir, yaitu akikah. Jangan nanti tidak diakikah, bukan hanape. Apakah alasan itu tepat? Nah, itu kita tanyakan. Tidak tepat. Coba disiapkan sehari 10.000 menalahi kita sembelih. Nah, ini penting. Berarti dia paham syariat, ya kan? Oh, ini sudah mulai hamil 9 bulan ke depan, siapkan terus. Itu lahir nanti kita sembelih. Ini sesuatu yang disembelih indal wiladah, ketika lahir. Tentu nanti kalau pakai dalil di hari ke-7, ya kan? Di hari ke-7, 14, 21 dan seterusnya. Nah, ini poin di sini apa? Ketika lahir baru 7 hari, berarti kan harus kita lakukan atau dianjurkan. Artinya harus kita siapkan. Tidak bisa tanpa persiapan. Jadi semuanya dalam Islam ini
butuh persiapan. Nah, itulah kenapa para ulama mengatakan al-isti'dad dalilul jiddiyah. Persiapan itu adalah tanda serius. Kita persiapan yang serius berarti. Ini mukallaf juga berarti hendak serius, ya kan? Asal-asalan itu tidak serius. Ya, kan? Kemudian dalilnya jelas. Kenapa akikah? Ya karena Nabi mengakikah. Karena Nabi panutan kita, qudwah kita. Aqqa anil Hasani wal Husain. Nabi mengakikahi Hasan dan Husain. Nanti kan kalau di atas itu akikah ini disunnahkan pada wali, ya kan? Pada orang tuanya. Lah ini kok dalilnya Nabi pada cucunya. Nah ini para ulama nanti membahas hadis tersebut. Salah satunya apa? Salah satunya kambing itu diserahkan kepada Ali, kemudian Ali yang menyembelih. Jadi nggak masalah kita, yang penting ada sembelihan untuk anak kita. Mau orang kasih, mau orang hadiahkan, itu tidak masalah. Hana mecih ngan reuhroh hana mecih. Jika ada orang berikan kambing itu sama kita, maka sudah menjadi milik kita, kemudian kita sembelih dia untuk anak kita. Nah, atau memang ada yang mengatakan memang Ali dan Fatimah tidak mampu, kemudian kakeknya yang mengakikah, itu juga boleh. Jadi jangan nanti kita sebagai orang tua terhambat untuk menikahkan anak-anak kita karena kita melihat dia tidak mampu. Jangan juga. Bahkan setelah pun dia mendapatkan keturunan, misalnya anak kita mendapatkan cucu, ya kan? Anak kita tidak mampu mengakikahkan, kita mampu kerjakan. Pakai lagi Nabi. Ya, Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain. Karena Nabi yang cucu Nabi. Nah, ini yang harus kita pahami dari syariat dan hadis-hadis yang dibahas oleh para ulama tersebut. Agar nah, kenapa akikah? Ya salah satu hikmahnya kenapa Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain, salah satunya apa? Idharus surur bimaji'il walad, tentu kebahagiaan, ya kan? Kesenangan. Jadi ketika kita bahagia, kita senang, nah kita ingin menampakkan kebahagiaan kita tersebut kepada orang. Makanya kan ada ayat dalam surat Duha nanti ujungnya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, silahkan cerita tentang nikmat yang kita dapatkan. Makan tapi jika gaji tak pegang alhamdulillah. Ah itu boleh. Adapun tentang nikmat Tuhanmu maka ceritakan je tak pegang yang merumpau nikmat je. Ini harus kita pahami tentang syariat. Nah, salah satu bentuk kita menyampaikan nikmat yang sedang kita dapatkan tersebut dengan cara kita sembelih hewan kurban, hewan akikah. Wa syukru lillahi ta'ala ala widadatihi saliman, dan itu juga sebagai bentuk kesyukuran, bukan cuma bahagia dapat anak, alhamdulillah keturunan yang kita impikan tersebut lahir dalam keadaan selamat. Selamat ini maksudnya bukan dia cuma munculnya selamat, fisiknya selamat. Nah, itu juga satu hal yang harus kita syukuri. Wa taqdimit ta'am lil ahali wal aqarib wal jiran wa isya'atin nasab al walad min abihi. Nah, juga kita berikan makanan, kemudian dengan kita mengakikahkan tersebut secara tidak langsung kita memproklamirkan nyo anilaun, ya kan? Ini itu sebagai isya'atin nasab, kita sampaikan garis keturunan tersebut kepada orang lain. Anak ini putra kami, putri kami berdua, ya kan? Wa kanatil arab 'alaiha qabla al-islam fa aqarrat. Bahkan akikah ini juga merupakan tradisi dan adat sebelum Islam dulu, sebelum kenabian. Jadi sebagaimana yang mungkin sering juga kami sampaikan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan dalam agama kita ini tidak semuanya itu murni langsung ketika Nabi ada disyariatkan. Ada juga syariat-syariat umat terdahulu kemudian dipatenkan, ya kan? Dipertahankan. Tapi ada juga yang baru seperti salat Jumat, itu baru umat Nabi Muhammad. Tapi salat sudah ada sebelumnya, puasa la'allakum tattaqun, ya kan, sama seperti umat sebelumnya. Apalagi misalnya haji jika dari Nabi Adam ya kan, dan lain-lain. Nah, hukum akikah, ini tentu itu prolognya tentang akikah. Nah, tentu dalam fikih ini yang paling penting apa? Hukum, ya kan? Yang paling penting dalam fikih hukum. Ini jangan nanti kita ribut, kita bertikai, wajib babu sunnah garu, ya kan? Nah, ini tidak perlu garu masalah sunnah ya. Kecamti ini celah rupanya sunnah.
Hukum yang paling penting apa itu? Apa hukum-hukum dalam Islam? 1 wajib, 2 sunnah, 3 makruh, 4 haram, 5 mubah. 5 itu yang masyhur. Lihat saja di situ. Dan yang perlu sangat kita jaga 2 hal, kan? Yang wajib dan yang haramnya beget saja. Yang lainnya lebih baik. Kalau ingin tempat yang tinggi maka kerjakan. Mau surga 10 kali lipat dunia, yang wajib-wajib dan, kan? Seperti itu. Sudah. Hukum akikah ini apa? Karena nanti ketika kita melihat faedah, manfaat dari akikah tersebut, rakyat ada manfaat. Jadi apa hukumnya? Sunnah. Sunnah. Artinya kalau ada orang yang tidak akikah, ya tidak masalah. Enggak dosa dia, enggak ditanyakan. Tapi mungkin manfaat dari akikah tersebut, ini yang tidak dia dapatkan. Ya kan? Bayangkan pertama kita lahir, kita diminta oleh Allah untuk menampakkan rasa syukur kita tersebut, yaitu lewat akikah tersebut. Hukumnya apa, Ustaz? Sunnah. Kakak deh, kenapa ya tadi? Jejik. Ya kan? Tidak masalah. Aman-aman saja. Hukumnya sunnah. Tentu sunnah ini adalah sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Menyeik ubud, lebih get, hatat get. Nah, tentu kriteria hewannya ini sama seperti hewan kurban. Kadang kiban binatang kerbun, naginya jika nikah, ya sama. Sensitifnya sama juga. Dan hewan kurban itu sensitif sekali. Salah-salah nggak diterima. Akikah juga sama. Akikah juga sama. Ini nggak perlu lagi saya bahas. Umur 2 tahun, umur ini itu jelas. Pokoknya yang paling bagus lah, yang paling bagus. BNT padungnya 2 juta itu, 3 juta 700 je, hijau entan mungkin ada je. Yang pinyung kaklo dan kanyo gaje, karena itu kan. Nah, ini yang tadi saya bahas. Akikah tersebut dianjurkan kepada para wali, orang tua. Nggak mampu orang tua, jangan kita biarkan anak kita yang baru menikah, katakanlah belum punya penghasilan yang tetap seperti kita, tidak mampu dia mengakikahkan, nah kita bantu. Padahal lu pengen lambaldo, ya kan? Jo 2 ibdah kan, abla kemen. Akikahkan anakmu. Itu ketika kita melakukan itu persis seperti Nabi melakukan kepada Hasan dan Husain. Karena salah satu tafsirannya memang Ali dan Fatimah tidak mampu mengakikahkan. Sudah. Ya, jadi banyak tafsirannya. Majinu padungga akikahnya. Berapa kali akikah? Kali 3 kamu. Padungga anak pasukan 7. Kali mendung, semuanya. Di sini dikatakan seperti itu. Wa tata'addadul aqiqatu bi ta'addudil aulad. Semakin bertambah anak, juga akikahnya harus diulang. Jadi bukan satu untuk semua. Bikin dia satu untuk semua. Tapi setiap satu anak satu akikah. Nah, bayangkan kalau yang lahir anak laki semua 7 orang. Dikali 2, 14 ekor, kali 3 juta misalnya, atau 2,5 juta, ya kan? Ini insyaallah. Tapi kalau kita siapkan mampu semua. Sudah. Jadi akikah tersebut disunnahkan setiap kita mendapatkan keturunan. Falau wulida lahu tau'aman, kalau tiba-tiba dia lahir diberikan karunia Allah kedua-duanya anak kembar. Anak pertama kembar, anak kedua kembar. Wala yakfi wahidatun anhuma, itu enggak cukup. Tetap kan udah kembar tadi kan udah 4 tuh. Nyogali barokah bawa katib juga ada kira kayak mengata. Enggak, tetap juga langsung ke 4 lagi. Ya. Nah, pada anak laki-laki seperti yang kita tahu 2, ya kan? Tapi kalau tidak mampu boleh 1. Ini mohon diingat, boleh 1.
Tapi kalau mampu tetap dua. Ini kita tetap memburu yang terbaik, memburu yang terbaik. Tapi bukan artinya tidak mampu secara sempurna kemudian kita tinggalkan sama sekali, nggak boleh. Sudah. Nah, kapan kita akikah? Kita wa tustahabbul aqiqatu, ini dalam fikih. Mohon kita simak sama-sama. Wa tustahabbul aqiqatu walau matal mauludu qabla yaumis sabi'. Sekarang lahir anaknya, kemudian anak tersebut meninggal sebelum 7 hari umurnya di dunia. Bagaimana? Dalam pandangan para ulama juga disunnahkan untuk diakikahkan. Ini silahkan dibuka dalam semua referensi fikih, khususnya mazhab Syafi'i. Sudah. Kemudian waktu akikah, kapan akikah tersebut? Yabda'u waqtul aqiqati ba'da infisalil maulud an ummihi. Ketika anak tersebut lahir, itu sudah masuk waktunya. Wa yastamirru waqtuha ilal bulugh, dan terus sampai baligh si anak, masih menjadi tanggung jawab, bukan kewajiban ya, tanggung jawab kita untuk kita mengakikahkan si anak tersebut hingga dia balik. Wa yasqutut talab, dan gugur anjuran itu kepada kita para walinya, kal ab wa nahwihi ba'dal bulugh, setelah si anak tersebut balik. Setelah balik dia belum kita akikahkan, dah nggak ada lagi anjuran bagi kita. Tapi seperti tadi yang kita bahas di awal pertemuan, semestinya sejak kita sudah ada, ya kan, tanda-tanda akan diberikan keturunan, maka sudahlah sepatutnya kita menyiapkan diri dan tiap tiptori sampai 3 juta misalnya, atau 100 kita siapkan semuanya. Ingat ya, ini akikah. Banyak juga di masyarakat terbentur tidak akikah hanya karena tidak mampu untuk membuat wali mahajara. Hai ke tahti hei lah juta dengan bumbu lah juta dia hidup buka mengenga ajaran nanti kamu lah hidup ka alah baiknya nggak salah. Itu salah, persepsi yang salah dalam memahami syariat akikah. Saya putra pertama saya, anak pertama saya buat acara walimah. Yang kedua, ketiga, keempat tidak. Menalai tadi tagun tabagi. Karena disunnahkan pada akikah berbeda dengan kurban. Beda kurban dengan akikah. Kurban tidak dianjurkan untuk dimasak, akikah dianjurkan untuk dimasak. Nah, di situ langsung dapat lahir mempunyai anak, kita tunggu 7 hari, sembelih, masak, bagikan. Dia hanya mencehna, kandungi tapi walaupun urung ngaceh tapi kandungi. Ya. Tapi jangan sampai tertahan hanya karena tidak mampu kita buat walimah tadi, peresmian itu jangan, itu salah, sangat disayangkan. Nah sekarang sampai balik anak tersebut tidak diakikah. Nah ini boleh juga kita tanyakan. Nah akikah le pokok. Boleh udahnya. Wajib dong. Nah dalam fikih dikatakan apa? Wa yumkinu an ya'uqqa asy-syakhsu an nafsihi tadarukan lima fata. Boleh dalam fikih seseorang mengakikahkan dirinya setelah dia balik. Setelah balik. Tapi sebelum balik itu masih berada pada hak wali. Umaknya gelomnya, kata lehnya kan? Ya, doa kami, pesan kami, lagunya. Nah. Untuk siapa ini Pak? Untuk saya. Rupanya golong boleh. Wa sunnatu an takuna al-aqiqah fi yaumis sabi'. Sunnahnya tetap di hari ke-7 dan seterusnya. Nah, di hari ke-7 kenapa dia akikah? Ini dia. Firman atau sabda Nabi, ya kan? Kenapa dia akikah? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Dawud at-Tirmidzi, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Jadi seorang anak tersebut dia murtahin. Murtahin itu seperti mengawang-awang, tergadaikan. Rahan itu kan gadai. Jadi barang yang tergadaikan itu bisa kita miliki. Nggak bisa 100%, ya kan? Punya kita itu barang, tapi tidak bisa kita miliki 100%. Nah itu makna tergadaikan, terawang-awang dia, mengawang-awang dia antara langit dan bumi. Itu dalam keterangan yang lain. Anak yang belum diakikah. Ini konsepnya mohon dipahami pendidikan, ya kan? Karena pendidikan dalam Islam ini dimulai sejak dari alam rahim, kemudian ketika dia baru tiba di alam dunia ini sampai seterusnya. Nah ini kita mulai sajalah. Kalau babnya fikih seperti dimintakan panitia, kita mulai pendidikan di awal kelahiran si anak. Nah
Jadi kenapa akikah ini sangat dianjurkan? Karena Nabi pernah bersabda, al-aqiqatu al-ghulamu murtahinun bi-aqiqati. Ini tergadaikan dia, terawang-awang dia itu antara langit dan bumi. Kecuali setelah diakikah. Nah, pada hari ketujuh yuzbah anhu, sembelih hewan kurban. Wa yusamma, berikan nama dia, wa yuhlaq ra'suhu, dan cukur rambutnya. Nah, ini kalau kita ingin mengikuti SOP kenabian, pebut iman but Nabi lagi, ya kan? Kita sembelih, kita kasih nama, kita cukur. Nah, jadi saya mau sembelih dari hari awal karena saya mau berangkat kerja nih, ya kan? Boleh. Fa in dhabaha qabla al-yawm as-sabi' aw ba'dahu ajza'ahu, boleh juga, ya kan? Mungkin seorang ayah baru lahir putranya, hari kedua, hari ketiga dia harus berangkat kerja. Saya mau sembelih, mau saya saksikan, boleh secara hukum, boleh, tidak salah. Dan fa'ala dzalika ba'da wujudi sabab, karena memang akikah tersebut sebabnya karena baru mendapatkan anak, kan baru dapat anak. Cuman Nabi mengerjakan di hari ke-7, maka kita ikuti. Bukan artinya sebelum hari ke-7 tidak boleh. Nah, kenapa sangat dianjurkan akikah tadi? Karena bayi itu ibarat dia masih dalam mengawang-awang dia kalau belum diakikah. Nah, apa makna tergadaikan itu? Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Ini mungkin sedikit menarik bagi kita. Murtahinun bi'aqiqati ay anna tansyi'atahu. Ini kita simak bersama. Tansyi'atan salihatan wa hifdhahu hifdhan kamilan murtabitun bidzabhi anhu. Jadi yang maksud Nabi, kata para ulama, anak ini masih dalam keadaan dia terawang-awang, tergadai-gadai seperti itu, bahwasanya pertumbuhan si anak ini dengan pertumbuhan yang baik dan penjagaan dia, ya kan, dengan penjagaan yang sempurna, itu tergantung terikat dengan akikah tersebut. Jadi secara tidak langsung ingin dikatakan oleh Nabi, jika ingin anak ini tumbuh dengan sebuah pertumbuhan yang baik, ya kan, dengan penjagaan yang sempurna, akhlaknya baik, bukan cuma fisiknya, maka akikahkan dia. Itu satu pendapat, satu tafsiran daripada maksud tadi si anak tergadaikan, terawang-awang. Pendapat lain mengatakan terawang-awang ini atau tergadai ini seperti maksudnya apa? Innahu la yashfa' liwalidayhi yaumal qiyamati illam yu'aqqa anhu. Si anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau dia tidak diakikah, karena kenjerahan yang menyanyi tinggal kumanan, ya. Ini video tolong, karena syafaat banyak. Syafaat Quran, syafaat puasa, syafaat salat, syafaat tahajud, syafaat orang tua kepada anak, syafaat anak kepada orang tua, syafaat teman, banyak syafaat. Syafaat itu pertolongan, mudahnya pertolongan. Dan tentu syafaat terbesar adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan jika tidak diakikahkan, menurut satu pandangan dari kalangan para ulama, maka si anak la yashfa' liwalidayhi, tidak memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya berdasarkan mafhum penafsiran dari hadis di atas. Tentu ini akan kita rasakan nanti, hanya menyumlau, ya kan? Nah, bapak-bapak yang saya muliakan, juga setelah kita akikahkan nanti ada beberapa hal yang disunnahkan. Ini juga sering kita bahasakan, bagian daripada pendidikan itu sendiri, ya kan? Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi ketika kita mengakikahkan, kan kita cukur rambut tadi itu, ditimbang rambut si bayi itu, ditimbang dia, kemudian timbang itu kita sedekahkan dia. Timbang dia berapa? 5 gram, udah 5 gram, 2 gram, 2 gram, sedekahkan dengan emas atau dengan perak, bebas, udah. Kemudian apa? Kemudian tasaddaq, bersedekah fiddatan. Bahkan juga dianjurkan kepada kita wa'atil qabilata rijlal aqiqati, orang yang membantu proses persalinan si istri tadi, berikan dia sebelah kaki, ya kan, dari hewan tadi. Ya, itu juga perlu ya kita lakukan. Kita sembelih dengan tiblahnya jauh-jauh ke bidan. Hai punya ustaz, yang lagi yuk. Tak bohong juga yuk, ya kan? Tak bohong tiblah pagi yuk, tak tarik tepat.
Nah, itu kita kasih kepada yang membantu proses persalinan tersebut. Kenapa seperti itu? Hai lagi ambut Nabi gayu ba Sayyidah Fatimah. Sudah? Nah, kalau bisa dicukur sekaligus, jangan tinggal-tinggal, ya kan? Nyo nak agak ketikan nilai ketikan tengok. Hah? Bagi dua itu ada larangan. Nah, syarat-syarat akikah ini jelas. Nah, ini semua sebagaimana yang kita katakan merupakan bagian daripada pendidikan pada si anak tersebut. Sebelum kita serahkan dia kepada guru yang akan mengajar dia, kita didik dia dulu, kita bentengi dia dulu, ya kan? Kita upayakan dia dulu agar menjadi anak yang baik sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi. Daging itu bisa dimakan, Ustaz, bisa, bebas makan, ya kan? Beda nanti dengan kurban gitu. Kurban wajib itu tidak boleh disentuh, kurban sunnah boleh. Nah, akikah boleh dimakan. Yustahabbu an ya'kula minha wa yahdi wa yatasaddaq, ya kan? Silahkan dimakan, disedekahkan, dihadiahkan juga silahkan. Nah, masak dia seenak-enaknya, nyena urung yang cara magun, yudagun maurunya supaya enak. Ini semuanya enaknya masakan tersebut. Nanti dagingnya, tulangnya itu pun jangan terlalu dipatah-patahkan. Nah, itu semuanya ada nilai optimisme di dalam hidup. Kita masak yang enak agar akhlaknya tersebut pun baik, ya kan? Daging-dagingnya, paha-pahanya, tulang-tulangnya tidak terlalu kita patah-patahkan agar dia tumbuh dengan pertumbuhan yang kuat, dengan tulang yang kuat. Nah, ini semuanya disampaikan oleh para ulama dalam fikih-fikih yang telah mereka karang dalam kitab-kitab mereka. Nah, sunnah-sunnahnya tentu kalau bisa sembelih sendiri, ya kan? Jangan suruh sama orang. Ya kan? Sembelih. Nah, disunnahkan juga menyembelih itu di awal pagi, pagi sekali sembelih. Nah, adab-adabnya, ini tentu pada si anak itu kita beri nama, kita sembelih, kita doakan, kita tahnik, kita tahnik, kepecicap, ya kan? Ini dianjurkan orang saleh yang berjejak. Kemudian kita ucapkan selawat dan lain-lain. Nah, kita khitan. Nah, ini khitan sunat. Sunat itu pun tergantung nanti dengan fatwa dokter. Oke. Jadi fatwa sebagaimana yang sering kita sampaikan itu bukan cuman terkadang wilayah otoritas para ulama saja. Kalau itu sudah berhubungan dengan nyawa manusia, libatkan dokter juga di sana. Lihat, sunnahnya di khitan hari ke-7. Iya, gimana dokter? Oh, nya menyerta sunnah, habis umum, sunnah, habis umum itu. Nah, benar. Nah, kita lihat apakah dia tahan, kuat dia dan lain-lain. Nah, ini apa? Ini tergantung dengan fatwa dokter lah. Wallahu alam, ini saya rasa prolog, ya kan? 15 menit ini, jika ada yang ingin kita diskusikan atau hal-hal yang lain maka silahkan. Intinya pendidikan bagi si anak yang dia merupakan karunia yang terbesar juga dalam hidup kita, sebagaimana Nabi yang lama sekali tidak mendapatkan keturunan ingin diberikan keturunan. Tentu saat kita mendapatkan anak tersebut, kita berharap betul-betul anak ini seperti kita. Jika kita sujud rukuk kepada Allah, kita juga ingin si anak juga sujud dan rukuk kepada Allah, mendoakan kita saat kita telah tiada. Nah, tentu itu semua harus kita siapkan. Harus kita siapkan. Tidak ada yang terjadi tiba-tiba, tidak. Tapi harus kita siapkan dengan persiapan yang matang. Tapi insya Allah mudah jika kita ingin menjalankan. Jangan dibayangkan seperti yang tadi, ya kan? Ini semua biayanya, kosnya 15 juta, 20 juta. Jadi hanya buka-buka, ya kan? Itu sebuah kesalahan persepsi di dalam memahami syariat akikah. Baik, saya rasa cukup. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini juga ada beberapa hukum. Mungkin ini mungkin mohon didengar. Wa yujzi'u anisyati sab'un badanah atau sab'u baqarah.
Rupanya bisa juga akikah itu berlaku dalam mazhab Syafi'i seperti kurban. 1 ekor sapi bisa untuk kita akikahkan terhadap 7 orang. Kemana? Lebih dulu. Udah. Walau dhabaha badanatan aw baqaratan an sabati aulad. Jadi seorang ayah dia beli 1 ekor sapi karena udah bantu Tuhan aku akikah marau, 3 udah 3. Kan? Sekaligus silakan. Aw istaraka jama'a fiha jaza, atau 1 ekor sapi tersebut hasil perkongsian dari 7 orang muslim umpamanya. Hai kali. Allah mendujikan kabla yutama 1 sapi kita akikah. Udah. Sawaun arada, mau tidak semua ustaz yang mau akikah, tapi dia mau bantu, enggak masalah. Sawaun aradu kulluhum an akikah, baik semuanya itu niatnya untuk akikah atau sebagian akikah, sebagian tidak akikah, boleh sah. Kan ringan ini, sangat ringan. Wal afdal al badana kamilan thumma al baqara thumma jat'atul dha'nin thumma thaniyatul maiz. Tentu yang paling utama unta, ya kan? Kemudian sapi, kemudian domba, kemudian kambing. Nah, ini bisa. Nah, makanya kenapa kita mengajak fikih ini untuk dipahami secara utuh, agar nanti kita jangan cepat sekali mengambil kesimpulan berat, sulit dan lain-lain. Tapi ada keringanan-keringanan dalam Islam yang insya Allah saat kita kerjakan akan memberikan kepada kita manfaat yang besar. Allahu a'lam, saya rasa cukup ini prolognya. Mungkin ada hal yang ingin diskusikan, baik yang berhubungan dengan masalah akikah ini ataupun masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pendidikan ataupun masalah-masalah lain yang di luar masalah pendidikan. Wallahu a'lam. Tapi ada beberapa yang ada pertanyaan dari pembahasan dari Ustaz. Langsung aja Pak, pertanyaan. Singkat saja. Kalau kita berlakukan, kalau saya ada apa? Berai. 1, 2 itu awal dah. Atau yang ketiga yang berbatu mungkin lupa. Ragu. Tidak perlu ada rezeki. Apakah kita begitu sudah ada rezeki? Kita ikhtiar dia dah dewasa ataupun sudah karya-karya. Apakah kita perlu ikhtiar juga lagi? Karena berhubungan dengan ini jadi kan pertolongan di hari akhir. Kalau kita memang bisa kita hasilkan lagi, apa kita produksi sendiri, kita masak, habis itu kita makan bersama, atau memang kita kalau di akhir tunjuk Pak Pesantren duduk gede, kadang beri ramai untuk makan bersama. Oke, jangan dilanjutkan. Apakah perlu kita lagi yang belum ini? Karena aku yang Baik, tadi sudah kita bacakan nas, ya kan, pernyataan para ulama. Waktu akikah itu dimulai setelah si bayi tersebut lahir, kan? Dan terus berlanjut hingga dia baligh. Kepada si wali, orang tua, katakanlah bahasa kita yang mudah, ayah atau ibu atau kakek, memiliki anjuran untuk mengakikahkan si bayi sejak dia baru lahir hingga si bayi tersebut sampai baligh, sebelum baligh. Setelah si bayi baligh, si anak ini baligh, maka tidak ada lagi anjuran bagi kita. Tidak ada, dibilang. Bukan artinya nggak boleh ya, jangan salah memahami. Hai, hana wajib deh, cita wajib. Mudasar hukum pun mendang hana wajib. Ini jangan salah memahami. Tidak lagi dianjurkan. Bukan artinya tidak boleh.
Sudah, tidak lagi dianjurkan atas kita ayahnya atau kakeknya itu untuk mengakikahkan si anak yang belum sempat kita akikahkan tadi. Dan boleh bagi si anak yang belum diakikahkan tadi itu saat dia dewasa, kalau dia memiliki kemudahan untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Nah, katakanlah seperti yang ditanyakan tadi itu. Lu karena kemudahan itu, anak ke 20 tahun itu kan sudah balik, ya kan? Sudah balik, katakanlah 15 tahun laki-laki, ini usia yang biasanya untuk balik seorang anak laki-laki. 20 tahun kita, ketika dia umur 20 tahun kita punya rezeki, boleh? Ya boleh, tidak masalah. Tapi anjuran tersebut sudah tidak dituntut lagi. Dan kepada si anak yang 20 tahun tadi, kalau dia sudah memiliki penghasilan yang cukup, katakanlah, boleh bagi dia untuk mengakikahkan. Tapi kalau si orang tua juga ingin membantu, ahlan wa sahlan, tidak masalah. Nah ini. Cuma ini 8 dekat dua yang do, yang pun nah, hati yang pun dah gitu. Untuk syafaat doa, ya kan? Yang 7 ada apa deh, yang penting nanti abang juga pasti abang. Tapi nak aku akikah dia jamun. Tapi baik tak akikah man, kesyafaan dan berledung dan berle di antaranya apa? Pertumbuhan dia itu agar tumbuh dengan pertumbuhan yang sempurna, akhlaknya, fisiknya dan segalanya. Ya, hanya baru lepas betul je. Kedua. Makanya baru lepas lagi, maksudnya motivasi sudah malu. Betul itu. Tidak mesti dari ibu yang sama. Tidak mesti dari ibu yang sama. Ya, ini sebuah syariatnya, tinggal ke perlagi dapat syariatnya. Karena begini, saya setelah saya pulang dari Azhar, ketika kita baca ini syariat atas nama syariat ini kan jalan, ya kan? Jalan. Itu silahkan untuk tidak dijalankan semua, apalagi kalau bukan wajib, tapi jangan ditentang. Nah, gini. Handa bubut karena tanggalah aduh, yang dega. Itu bermasalah. Ya. Walaupun nanti fitrah manusia, dan niat saya itu memang, niat saya nanti untuk saya bahas itu masalah ta'addud itu, poligami itu penting sekali. Masalah kembubunya bukan masalah itu, masalah pemahaman. Jangan sampai nanti ide di Pulau Jawa orang poligami, gedanya ini orang pepet, ya kan? Yang komen deh, habisnya anda komen. Itu hati-hati. Karena ayat, karena hadis, karena perbuatan Nabi, karena perbuatan semua sahabat. Sudah saya cek, istri Abu Bakar 4, istri Umar 4. Sahabat itu semua rata-rata miskin. Yang kaya itu bisa dihitung dengan tangan. Tapi ganti-ganti pedra rumah. Nyepamur pun lapang, nyeput kali lapang kali pun leplo dua arah. Lebah klub ini betul. Lebah klub. 3 klub sepak bola. Nyeput sah. Lebih. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Menarik konten tentang poligami. Ini anjing ngaji ini. Ini tentang dari mazhab ini juga itu dono sama tapi benar tentukan mesti menuju boh mesti di luar bulan haji atau mesti kita bulan haji ya tak boh. Dan kedua menyo dalam bulan haji mesti pun ya antara tujuannya nayang ini pulang nikah ya nikah dia dan mesti kan ya kan pulang nikah kan berumur kalian tahu ya ini pakai dia awalnya mau kembali dia pulang nikah ya berbeda ya dan nikah bahagia dari orang lain kurban akibat dia lalu juga lain kata yang dia baik. Yang pertama, apakah harus di bulan haji? Tidak. Karena akikah ini waktunya itu memang dari lahir sampai dewasa, kan nggak dibilang. Kalau dari lahir sampai dewasa berarti 15 tahun. 15 tahun berarti 15 kali hari raya haji. Kalau ya, nggak mesti, nggak ditentukan, mesti bulan haji. Dan sekarang bolehkah gelem dah akikah? Ya kan? Teka bulan haji, urang imu kurban dah ya udah akikah hajut.
telah naik pegah kan, tidak ditentukan masanya. Bulan haji harus kurban, nanti, ya kan? Memang di bulan haji itu kurban. Tapi apakah nggak boleh orang lain menyembelih di bulan haji? Boleh. Boleh. Supaya dia menyembelih untuk akikah. Boleh sekali. Mintanya mau teje panjang, haji. Nah kan? Boleh. Bukan tidak boleh. Nah, Pak, dalam kerja, Ustaz, jelaskan bahwa nyok itu anaknya untuk akikah. ada pegah haji, ada pegah biji. Ya kan? Pegah haji, ada pegahnya cuma ke dayon dia dah pegah. Tanya kali debut, ya kan? Dengan mandum dari pun sampai aki, dah pegah ada panitia, kagak bu panitia anda. Nyiting kunya ci pegah memo dengan benda. Kita perle gerbun ji ajo gerati aki kah. Kali tiga panjang lah ini, ya kan? Ini Benar mungkin dapat itu akal masak loh. Kan berdaftar masak. Yang dulu masak. Ya. Udah. Tapi memang semuanya baik panitia apapun tetap harus memahami juga ini fikih ini. Harus paham fikih. Tidak masalah ya, boleh di waktu kapan saja. Boleh di bulan haji juga boleh. Karena mungkin ketika itu dia punya kemudahan. Nah, ini kan salah satu. Haji udah mau itu. Jadi kajian yang belum apa mangat jauh bau yang gerbun kamera yang kudu tahu kan. aku nyinan jauh yang dianjurkan dagingnya saja. Kalau ada orang menyerahkan beras, boh timonina, boh gandang, mendem-mendemnya pelengkap, beres, kagak ada, ya kan? Mungkin pahala. Ya pelet sama pempeng lah kan, ya kan? Ada yang lain? Ya silakan. Jadi kita memang membutuhkan Oh ya. Kalau pesantren yang di samping rumah kita tetangga juga tuh. Ya kan? Cuma di sini dikatakan tadi yang sudah kita bahas, yustahabbu disunnahkan an yakula, kita makan dari akikah kita tadi itu, wa yahdi, dan kita hadiahkan, wa yatasaddaq, dan kita sedekahkan. Kalau kata sedekah ini sudah pasti fakir dan miskin, ya kan? Nah, kalau hadiah kepada siapa saja, termasuk kepada orang kaya, boleh kita panggil dia, nih akikah anak saya, jadi boleh makannya itu siapa saja. Cuman jiran atau tetangga itu tentu orang yang paling kita utamakan, ya kan? Karena mereka yang bersama kita, mereka yang menyaksikan kebahagiaan kita. Nah, tentu mereka kita berikan, baik dia miskin, fakir ataupun kaya sekalipun. Nah, bagaimana dengan adat tradisi pesantren? Juga tidak masalah, karena memang akikah tersebut adalah hewan yang disembelih, dimasak, kemudian kita berikan untuk menampakkan rasa syukur kita, ya kan, membuktikan rasa syukur kita kepada Allah. Apalagi yang makannya itu orang penuntut ilmu, itu salah satunya, ya kan? Nah, karena para penuntut ilmu ini memang ada privilege-nya, ada keistimewaannya dalam pandangan syariat kita. Nanti kita bilang ini kambing untuk tengku-tengkunya saja. Kita bilang seperti itu, ya. Itu lebih aman, ya. Memang ada seperti itu banyak, ya kan? Kasih ke tengku-tengkunya boleh. Atau kasih ke pesantren yang masih kecil. Yang masih muridnya 100-200, nah itu boleh. Itu masih kecil-kecil, itu bisa. Intinya nggak dibatasi, intinya dimakan kepada siapa saja. Tapi jiran paling utama, karena tetangga itu dia punya tempat dalam Islam, ya kan? Jiran itu, tetangga itu punya tempat di dalam Islam. Dulu kan seperti itu. Jibril karena saking selalu mengingatkan Nabi Muhammad tentang tetangga, sampai Nabi Muhammad pikir ini nampaknya tetangga bakal dapat warisan saya nih. Kan seperti itu. Tetangga. Kalau orang Arab itu ada sebuah ungkapan hadis maja mereka lah, al-jar qablad dar, tetangga sebelum rumah.
Ketika kita ingin buat rumah itu, lihat dulu tetangga. Karena hidup di sebuah komunitas, lingkungan yang baik itu sebuah anjuran. Ya, ini bukan dakwah siapa saja. Tapi bergaul, bersahabat, berteman, hidup bersama itu dianjurkan dalam lingkungan yang baik. Makanya ada ungkapan al-jar qabla ad-dar, tetangga sebelum rumah. Gitu ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Jadi menentukan apa namanya umur daripada hewan. Ya. Kalau kambing itu umurnya berapa? Kalau lembunya itu untuk 7 orang itu apakah sama dengan umur kurban? Sama, speknya itu sama kalau kita ini. Speknya itu sama, kurban dengan ikan sama. Kambing berapa? 2 tahun, 2 masuk 3. 2 masuk 3. Kurban juga seperti itu. Cuma kita yang bukan pakar perhewanan, kan? Jangan udah yang mengkadangi pengen, itu urusan dia. Kan? Kambing akikah dia kasih. Kambing kurban dia kasih. Kalau domba itu boleh 1 masuk 2. Beda domba dengan kambing gitu. Sedangkan sapi 5, ya, dan seterusnya. Sama, spek hewannya itu sama. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Apakah yang diakikah setelah dewasa juga berlaku yang tadi? Enggak lagi. Ya kan? Tiba-tiba teman kita udah gundul, nyu pasti bandel akikah. Ya kan? Nyu pasti bandel akikah. Enggak katanya. Mau pengajian nengkruk. Enggak diharuskan. Cuma sembeli saja. Kamu mesti cukur rambut, ya kan? Kasih nama, ganti nama baru. Hai Royo. Tidak seperti itu. Tidak mesti. Cukup akikah saja. Ya niat hewan ini saya sembelih untuk akikah diri saya. Ada yang lain? Ini pelajarannya yang paling penting ya, bukan sekedar hukum, tapi filosofi dari akikah ini. Itu yang diambil untuk sebuah pertumbuhan yang baik, untuk sebuah harapan yang baik agar bisa memberikan syafaat kepada kita. Hanya yang paling penting. Hukum, kenapa yang hukum sunnah? Sunnah, tapi sebuah sunnah yang sangat dianjurkan karena yang tadi itu. Bahkan jangan nanti si kakek membiarkan anaknya, ya kan, karena tidak mampu mengakikahkan. Tapi bantu si anak tersebut akikahkan cucunya. Tidak masalah. Nabi, ini semuanya hadis Nabi, perbuatan Nabi. Gimana? Ada yang lain? Sudah? Nah, ini insya Allah ini mungkin awal sebelum kita masuk ke dalam materi-materi pendidikan yang lain ataupun materi-materi lain. Jadi penting untuk disiapkan segalanya sejak dini. Jadi pendidikan dini itu bukan jangan dipahami hanya TK, ya kan? Nah, pendidikan dini itu sudah dimulai sejak alam rahim. Bahkan sejak pertama sekali dia pun menatap alam dunia ini pun sudah kita berikan panduan-panduan pendidikan syariat demi kehidupan dia di masa depan. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada pada sore menjelang maghrib ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.